Halo, saya Lika. Kali ini kita akan membahas tentang gigi susu pada anak yang berlubang. Apa pengaruhnya ketika gigi susu anak ini sudah terlanjur berlubang? Ada banyak pengaruhnya. Yang pertama, bisa menyebabkan sakit yang dirasakan oleh anak, bisa mengakibatkan sampai trauma. Jadi ketika gigi ini lubang, pasti anak ini ketika makan dia akan mengeluh sakit atau ngilu. Nah, hal itu yang membuat anak menjadi trauma. Kemudian ketika lubang giginya ini udah terlanjur besar sampai ke saluran akar, bisa menyebabkan infeksi. Nah, infeksinya ini bisa sampai mengakibatkan pembekakan di area gusi atau bahkan sampai di bagian pipi sini. Nah, pasti rasanya sangat sakit sekali. Orang dewasa aja ketika giginya lubang sampai infeksi sakit, apalagi ketika anak yang merasakannya. Kemudian pengaruh berikutnya ketika gigi ini sudah lubang besar sampai mahkota gigi ini hilang. Nah, ketika ada 3 gigi seperti ini, gigi tengah ini lubang besar sampai hilang, gigi sebelah-sebelahnya otomatis dia akan miring karena tidak ada gigi di tengahnya ini. Nah, ketika miring ini, ketika gigi pengganti ini akan muncul, dia tidak ada ruangan, otomatis dia akan mencari ruangan bisa ke depannya atau ke belakangnya, sehingga mengakibatkan gigi berjejal atau crowding. Nah, ketika sudah gigi berjejal ini, untuk dirapikan atau untuk membuat menjadi cantik kembali, harus ada perawatan khusus. Ada banyak faktor yang menyebabkan gigi susu anak ini berlubang. Paling banyak penyebabnya adalah karena susu. Banyak anak yang minum susu di malam hari, jadi minum susu langsung lanjut tidur. Nah, tidak dibilas air putih dulu, ini yang mengakibatkan ada susu yang menggenang di area gigi. Nah, susu ini kan pasti rasanya ada yang manis kan. Nah, itu akan membuat bakteri jadi berkumpul di gigi itu sehingga mengakibatkan gigi ini berlubang. Jadi untuk mencegahnya, kalau anak masih minum susu terutama ngedot, ya setelah minum susu usahakan dibilas dengan air putih agar susu yang masih menempel di gigi ini bisa hilang. Yang pertama ada topical aplikasi floor. Nah, topical aplikasi floor ini apa? Jadi mengoleskan bahan floor di permukaan gigi susu yang masih sehat atau belum berlubang. Ini fungsinya untuk melindungi gigi susu, untuk mencegah supaya tidak menjadi berlubang atau karies. Yang kedua adalah fissure sealant. Permukaan gigi itu ada bagian yang namanya fissure atau bentuknya seperti parit. Bisa dilihat dari gigi kita orang dewasa pun ada. Jadi bagian permukaan kunyahnya itu ada seperti bentuk parit seperti ini. Nah, bentuk parit atau fissure ini yang sering menyebabkan gigi berlubang atau prevalensi lubang paling tinggi di area fissure ini. Kenapa? Karena bentuknya seperti parit, jadi kadang ada sisa makanan di sini susah untuk dibersihkan. Nah, fissure sealant ini adalah melapisi dari fissure ini atau parit ini agar sisa makanan tidak mudah untuk menempel atau lebih mudah dibersihkan dengan sikat gigi, yaitu fissurnya ini seperti dilapis selapis tipis seperti tambalan, ya namanya fissure sealant itu tadi, agar fissurnya ini atau paritnya ini tidak terlalu dalam. Yang ketiga adalah interceptive orthodontic. Apa ini? Interceptive orthodontic ini adalah perawatan orto atau orang awam biasa menyebut perawatan kawat gigi, tapi ini untuk anak-anak. Jadi kalau udah anak-anak ini terlanjur giginya sudah habis, terpaksa harus dicabut. Nah, untuk menjaga ruangan ketika gigi ini yang tengah ini udah diambil, untuk menjaga ruangan agar gigi sebelah-sebelahnya ini tidak miring atau condong untuk menutup ruangan ini, digunakan alat ini untuk menjaga. Jadi alatnya seperti ya kawat lepasan seperti itu, ada akrilik untuk menjaga agar gigi ini tetap pada posisinya, tidak akan condong untuk menutup si gigi penggantinya yang akan tumbuh di kemudian hari. Yang pertama adalah penambalan. Penambalan ini ketika gigi anak lubangnya masih kecil atau belum sampai di area pulpa atau area saluran akar gigi. Dan yang kedua, ketika lubangnya sudah besar, otomatis sudah terkena saluran akarnya.
Jadi harus ada perawatan saluran akar, yaitu mensterilkan saluran akar, kemudian ditutup dengan bahan pengganti saluran akar, lalu bagian atasnya ditambal. Dan yang ketiga, ketika gigi sudah terlanjur besar sekali, tidak dapat direstorasi atau tidak dapat ditambal, otomatis dengan terpaksa gigi tersebut harus dicabut. Nah, pilihan terakhir adalah pencabutan ini. Tapi ketika pilihan terakhir ini harus dilakukan, seperti yang saya bilang tadi, harus ada perawatan berikutnya untuk menjaga ruangan supaya tidak tertutup oleh gigi sebelahnya, yaitu dengan interseptif ortodontik tadi. Jadi yang utama adalah cek atau kontrol ke dokter gigi tiap 6 bulan sekali. Jadi untuk mencegah adanya lubang yang tidak terdeteksi atau lubang yang terlanjur besar jadi mengakibatkan sampai pencabutan. Nah, ketika 6 bulan sekali kontrol dokter gigi, otomatis baru ada lubang kecil sudah ketahuan, jadi nggak sampai sakit atau bahkan harus sampai pencabutan. Oke, kalau ada pertanyaan bisa langsung komen di bawah ini ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Thank you for watching and see you on the next video.